Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Adif dengan NRP 3325600019 dari kelas 1 SDTA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait refreshment atau tugas susulan pada mata kuliah pemrograman 2, yakni di bagian tugas ketiga. Tanpa berlama lagi, saya akan langsung menjelaskan terkait studi kasus apa yang saya lakukan atau saya melakukan percobaan di sini. Oke, baik. Pada studi kasus ini, saya membuat studi kasus terkait daftar belanja atau struk belanja. Tentunya untuk menyelesaikan skenario ini atau menyelesaikan studi kasus ini, saya melakukan percobaan dengan materi-materi yang menjadi materi utama di refreshment sebelumnya. Antara lain ada user driven function, string, kemudian ada recursive, kemudian ada juga comprehension, high order function, dan juga lambda. Oke, baik. Akan langsung saya jelaskan untuk teknis atau analisis dari studi kasus yang sudah saya kerjakan. Di sini kita mempunyai satu variabel data yang berisi terkait string, yang berisi daftar belanja yang ada. Kemudian kita bisa lihat di sini, di setiap belanjaan atau di setiap produk yang ada, itu dipisahkan berdasarkan titik koma. Dan juga di dalam jenis produk tersebut itu tuh dipisahkan lagi, ada formatnya tersendiri seperti nama produknya, quantity, dan juga harga per unitnya. Di sini kita anggap saja ini sebagai satu jenis produk, dan juga kita bisa katakan bahwa di setiap jenis produk itu memiliki format tersendiri. Oke, untuk hal pertama yang saya lakukan di sini adalah membuat user driven function yang bernama parsing struct, yang mempunyai parameter bernama text. Di dalam sini kita mempunyai dua variabel. Yang pertama adalah items yang berfungsi untuk memecah atau memisahkan parameter yang ada, atau mungkin isi dari parameter yang ada, memisahkan sesuai dengan tumpuannya, yaitu titik koma. Hal itu kita lakukan karena menyesuaikan dengan data yang kita punya, karena dia kan setiap jenis produk itu dipisahkan dengan semikolon atau titik koma ini. Kemudian yang kedua, saya mempunyai satu variabel yang bernama hasil. Hasil ini isinya masih list kosong, karena dia kan fungsinya itu untuk sebagai cangkang setelah kita lakukan pemisahan di format-format ini. Karena kan sebelumnya kita kan hanya memisahkannya berdasarkan jenis produknya saja ya. Kita belum memisahkan format-format tersebut sesuai ketentuannya, seperti ada nama produknya, quantity produknya, dan juga harga per unitnya. Baik. Di sini for loop itu berfungsi untuk memisahkan sesuai dengan format-format per jenis produknya. Antara lain di sini kita pisahkan berdasarkan tiga variabel, yakni ada nama, quantity, dan juga harga. Kita pisahkan sesuai tumpuannya, yaitu koma yang ada di dalam sini. Kemudian kita nggak bisa langsung masukin hasil yang sudah kita pisahkan ke dalam variabel hasil ini, karena kita harus melakukan perhitungan di dalam quantity dan harganya, yakni dengan cara kita merubah yang awalnya kita memiliki string ini, kita ubah menjadi integer untuk dua variabel ini, yakni quantity dan juga harga. Kemudian saya memiliki atau membuat satu variabel lagi, yakni subtotal. Subtotal ini merupakan perhitungan atau perkalian dari quantity dikalikan dengan harga. Kemudian dari keempat variabel yang sudah kita miliki ini, kita akan append variabel-variabel tersebut ke dalam list yang bernama list hasil yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian yang akhirnya kita akan return atau membalikan nilai dari dari list hasil tersebut sebagai hasil akhir dari function parsing struct ini. Oke, kemudian saya memiliki variabel yang bernama belanja. Variabel belanja ini isinya adalah data di sini yang hasilnya sudah diparsing. Makanya di sini kan bisa kita lihat bahwa isinya adalah function parsing struct yang berisi parameter terkait data. Untuk hasil terkait pemisahannya bisa kita lihat di sini. Di sini hasil setelah kita parsing itu bentuknya bakal seperti ini, yakni dia dipisahkan berdasarkan nama produknya, kuantitinya, harga per unit, dan juga subtotalnya.
Baik, kita kemudian langsung masuk ke dalam rekursif. Rekursif di sini saya gunakan untuk mencari total dari belanjaannya. Di sini saya membuat satu variabel terkait bernama total belanja yang mempunyai parameter data list. Kemudian di sini saya mempunyai satu kondisional, yakni jika misalkan nggak ada angka atau nggak ada apapun di dalam si parameter data list ini, dia akan nge-return 0. Fungsinya nanti akan saya jelaskan setelah menjelaskan terkait return di bawah ini. Jika misalkan kondisi ini terpenuhi, maka dia akan langsung kelempar ke return sini. Nah, untuk di return sini kita akan melihat atau menganalisa dari parameter data list ini. Kita melihat dari misalkan indeks ke 0, dan dalam indeks ke 0 itu kita ngambil indeks ketiga, yakni adalah subtotalnya. Di sini masing-masing kita akan menjumlahkan masing-masing subtotal dari setiap jenis produknya. Kemudian kita juga panggil rekursifnya atau variabel atau function utamanya di dalam sini lagi. Dimana di sini kita akan memanggil parameter function data list dengan parameter data list yang berisi list setelah indeks pertama. Jadi itu sifatnya di sini rekursifnya itu continuously. Jadi dia itu melihat di yang pertama nih, kita melihat di subtotal yang pertama, kemudian dia akan melihat di subtotal kedua, subtotal ketiga, dan juga subtotal keempat. Nah, di sini fungsinya if not data list ini itu berfungsi kalau misalkan dia udah disampai di data terakhir atau di subtotal terakhir. Oh, kita melihat nih, oh nggak di subtotal lagi ke depannya, jadi tuh ya udah berarti itu langsung di stop. Jadi itu total hasil akhirnya berarti sesuai seperti sebelum dijalankan if tersebut ini. Jadi antara lain data-data yang ada tuh, data-data total belanjanya tuh stop sampai di indeks yang terakhir. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut di bagian comprehension ya. Di bagian comprehension ini sederhana saja. Saya melakukan atau membuat for loop terkait untuk mencari nama barang, yakni kita mengambil variabel belanja dan juga di perulangan ini kita mengambil indeks ke 0-nya di bagian atau di dalam variabel belanja ini. Oh ya, variabel belanja ini kita dari formatnya itu list, makanya kita memanggilnya itu indeks ke berapanya. Dan kebetulan nama barang itu ada di indeks paling awal, yakni indeks ke 0. Jadi saya panggil di indeks ke 0. Oke, kemudian di sini ada higher order function dan juga lambdanya. Pada bagian ini saya membuat dua skenario, yakni pertama buat higher order functionnya saya membuat dua jenis, yakni yang pertama ada filter, yang kedua ada map. Kemudian fungsi-fungsi dari filter dan map ini disesuaikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ini ada untuk mencari barang mana yang paling mahal di dalam belanjaan tersebut. Barang mahal di sini nanti kita akan kategorikan bukan berdasarkan per unitnya, tapi berdasarkan subtotalnya. Kemudian yang kedua di sini ada perhitungan terkait diskon, yakni nanti bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan subtotalnya nanti. Oke, baik. Untuk variabel yang pertama, kita mempunyai variabel barang mahal yang berisi lambda, kemudian ada high order function filter, kemudian di sini kita ubah juga menjadi list. Oke. Yang pertama di lambda ini kita mengambil dari variabel belanja ini lagi-lagi karena ini sebagai kuncinya. Variabel belanja ini kita ambil di indeks ketiganya, yakni subtotalnya. Kita di sini ngecek bahwa di mana sih di lambda ini atau di function ini nih yang harganya itu lebih besar dari 20.000 subtotalnya. Setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan, maka akan dilakukan filtering. Kemudian dari filtering itu kita akan membuat list. Atau mungkin lebih tepatnya dari filtering tersebut kita akan simpan dalam tipe data list. Kemudian di skenario kedua di sini ada diskon. Di sini ada variabel diskon yang berisi di dalam lambdanya adalah variabel belanja. Variabel belanja ini kita ambil juga
ambil dari indeks ke-0 dan indeks ketiganya. Indeks ke-0 ya biar kita tahu, oh ini nama produknya apa. Kemudian indeks ketiga ini dari subtotal penjualannya, subtotal produknya itu berapa. Kemudian di sini karena skenarionya saya memberikan diskon 10%, maka saya mengoperasikannya dengan dikalikan 0,9. Oke. Kemudian hasil dari lambda ini kita map, kemudian kita masukkan ke dalam tipe data list. Jadi kedua variabel ini tipe datanya itu berisi list. Dan kemudian kita sampai di hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita yang pertama memiliki for loop untuk melihat apa saja sih item yang ada di dalam variabel belanja ini. Kemudian di sini juga variabel-variabel yang tadi kita lakukan perhitungan dan lain-lainnya. Itu saya juga masukkan di bagian bawahnya, seperti nama barang. Nama barang tadi untuk bagian comprehension. Kemudian total belanja itu buat rekursifnya. Kemudian barang subtotal di atas 20.000 buat high order functionnya. Dan juga barang diskon ini di bagian high order function di yang bagian kedua yang diskonnya. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Oke, untuk outputnya bisa kita lihat ya, sudah dipisahkan berdasarkan formatnya. Yakni ada nama produknya, terus kuantitinya, harga per unit, dan juga harga akhirnya per harga totalnya. Kemudian di sini di nama barang kita bisa melihat bahwa hanya di indeks ke 0 saja atau namanya saja yang dikeluarkan atau yang di return. Kita bisa lihat bahwa hanya namanya saja, misalkan beras, minyak, telur, dan juga gula. Kemudian di bagian rekursif ini nih ada total belanja juga yang langsung berisi terkait hasil akhir dari perhitungan di sini, perhitungan yang ada di sini. Kemudian di sini ini buat yang kita menampilkan yang bagian pertama, yang di bagian barang mahal ini kita bisa melihat bahwa ternyata yang memiliki subtotal di atas 20.000 itu ternyata ada beras dan juga ada telur gitu. Karena sudah kita klasifikasikan memakai high order function filter tadi. Kemudian di sini kita sampai yang di terakhir, harga setelah diskonnya. Harga setelah diskonnya kita map satu-satu, kita map agar dia bisa mengakses dari setiap jenis produknya. Yakni di sini kita bisa lihat bahwa hasil akhirnya adalah harga beras yang semulanya 24.000 menjadi 21.600 dan seterusnya dengan produk-produk lain juga. Oke, baik. Sekian review dan analisis dari kode yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, secara pribadi saya ingin memohon maaf karena kelalaian saya dalam mengerjakan refreshment sebelumnya, sehingga harus mengerjakan tugas susulan refreshment ini. Dan akhir kata juga, saya juga ingin memohon maaf jika penjelasan saya dan analisis saya ada yang kurang baik, dan juga mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.